Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai. Pada kedalaman hutan yang begitu gelap, Knock berjalan hanya seorang diri untuk menuju di mana manusia iblis itu bersembunyi. Dan di dalam hutan tak bernama itu, Knock pun telah sampai pada sebuah mulut goa yang mana goa itu telah dilindungi oleh beberapa mantra sihir. Diceritakan di dalam game Inner Lunatic bahwa goa itu adalah tempat persembunyian manusia iblis. Perlahan tanpa keraguan sedikit pun, Knock berjalan melewati sihir perlindungan itu. Dan di saat yang bersamaan mana sensitivitas jeniusnya telah menetralkan sihir pengekangan yang digunakan oleh iblis itu. Dan juga karena Knock telah menggunakan sebuah jubah yang berasal dari pasukan Inner Lunatic, maka serangannya telah meningkat sebesar 1,2 kali lipat. Kemudian karena Knock telah merasakan kehadiran iblis itu, ia pun berkata, "Sampai kapan kau akan bersembunyi seperti itu? Bukankah kau begitu pengecut sampai-sampai kau tidak berani untuk menampakkan diri?" Seketika itu juga Rutgel langsung tertawa terbahak-bahak hingga suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Bahkan siapapun yang mendengarnya akan merasakan terintimidasi. Lalu Rutgel melompat dari atas pepohonan dan berdiri tepat di hadapan Knock. Ia berkata, "Ini sangatlah menarik. Siapa sangka seorang murid dari akademi telah menemukan lokasiku. Bahkan kau juga sangat berani untuk menentangku." Meskipun Rutgel telah memancarkan aura haus darah untuk menekan mental Knock, akan tetapi Knock hanya bersikap santai karena ia telah menggunakan Master of Acting untuk mengendalikan emosinya. Sambil tertawa tipis, Knock berkata, "Kata-kata itu sangat tidak pantas diucapkan oleh orang sepertimu. Seharusnya kau sadar di mana posisimu. Kau bahkan hanyalah seorang sampah yang dibuang oleh akademi." Sontak Rutgel langsung terdiam. Ia tidak menyangka kalau bocah itu telah mengetahui siapa dia sebenarnya di masa lalu. Lalu dengan nada yang tinggi Rutgel berkata, "Dasar brengsek, berani sekali bocah laknat sepertimu telah menghinaku." Kemudian karena ia begitu marah kepada Knock, ia pun langsung melompat dan melancarkan sebuah serangan kepadanya. Knock yang mengetahui kalau serangan itu tidak secepat yang ia perkirakan, ia pun menggunakan bilah pedangnya untuk menangkis pukulan iblis itu. Terlihat Rutgel langsung melompat ke arah belakang karena ia melihat bahwa Knock telah melakukan serangan balik kepadanya. Rutgel begitu heran entah kenapa serangannya sama sekali tidak mampu untuk melukai bocah itu. Bahkan bocah itu telah mampu memberikan perlawanan kepadanya. Ia berkata, "Dasar bajingan, siapa kau sebenarnya?" Knock pun hanya tertawa. Ia berkata, "Kau tidak perlu tahu siapa aku, lagi pula kau akan mati di tanganku." Mendengar perkataan itu yang seolah-olah telah meremehkannya, Rutgel semakin marah. Bahkan di saat itu kekuatannya telah meningkat dengan begitu pesat. Ia berkata, "Mari kita lihat apakah mulut angkuhmu itu masih bisa berbicara ataukah tidak." Dengan aura membunuh yang membara, Rutgel langsung berlari untuk melancarkan sebuah serangan kepada Knock. Di saat itu ia sangat ingin membunuhnya karena Knock telah meremehkannya. Akan tetapi tanpa ia sadari, Knock telah mengayunkan pedang kegelapan dengan kecepatan yang tidak mampu dilihat oleh kedua matanya. Benar saja, di saat itu tangan terkuatnya telah terpotong setelah Knock yang memotongnya. Knock pun bergumam, "Aku tidak perlu menggunakan skillku hanya untuk melawan iblis ini yang masih berada di level pertama." Melihat tangannya yang tergeletak di atas tanah, Rutgel berpikir bahwa bocah yang ada di hadapannya telah memiliki level yang berbeda dari kebanyakan murid akademi pada biasanya. "Meskipun aku telah meminjam kekuatan sang demon, akan tetapi aku masihlah seorang manusia setengah iblis." Terlihat tangannya telah tumbuh seperti yang sebelumnya. Lalu Rutgel berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau melakukan ini kepadaku. Kau jangan pernah berpikir kalau kau sudah menang melawanku." Kemudian dengan lengan yang berayun seperti cambuk, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan yang begitu cepat kepada Knock. Namun dengan begitu mudahnya Knock menghalau serangan itu karena serangan yang dilancarkan oleh Rutgel sama sekali tidak akurat. Dengan tatapan mata yang tajam, Knock menggunakan skill berpedang dan juga skill jenius di dalam pertempuran untuk melawan iblis itu.
Benar saja, seketika itu juga Knock menari bersama pedang kegelapan untuk melakukan serangan balik kepada Rutgel. Lalu Knock bersiap dengan sebuah serangan yang berpusat pada tangan kirinya. Ia berkata, "Serangan yang kau berikan kepadaku sama sekali tidak ada gunanya dan itu sangatlah lemah." Sontak Rutgel berteriak kesakitan setelah terkena serangan itu dengan begitu telak sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Bahkan di saat itu Rutgel sama sekali tidak mampu untuk bangkit karena sekujur tubuhnya telah mati rasa akibat serangan itu. Kemudian Knock menarik tangan kanannya yang telah diperkuat oleh kekuatan demon itu. Lalu Knock berkata, "Apakah kau pikir kau akan bisa mengalahkanku hanya dengan menggunakan kekuatan yang lemah seperti ini?" Rutgel bergumam, "Dasar sialan, seharusnya dari awal aku lebih waspada kepadanya. Ternyata bocah ini adalah salah satu dari keluarga kegelapan, yaitu keluarga Renhever. Apakah bajingan ini akan menghancurkan rencanaku yang sudah aku susun dengan matang untuk membalaskan dendamku kepada akademi?" Lalu Rutgel berkata, "Berani sekali orang nista sepertimu telah memperlakukan seseorang yang memiliki darah Adipati Agung sepertiku." Akan tetapi, Knock sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Ia pun mengangkat bilah pedangnya untuk menusuk jantung iblis itu. Knock berkata, "Untuk apa kau berbicara omong kosong seperti itu? Apakah kau ingin mengulur waktu agar aku tidak membunuhmu? Lebih baik kau tutup saja mulut kotormu itu dan nikmatilah kematianmu." Kemudian Knock mendengar sebuah suara yang begitu familiar telah memintanya untuk menghentikan pertarungan itu, dan suara itu tidak lain adalah suara Profesor Las. Melihat kedatangannya, Knock bergumam, "Entah kenapa Las berada di tempat ini. Yang aku tahu bahwa di dalam cerita aslinya Las tidak akan pernah mencari seorang siswa karena dia sedang mengerjakan beberapa penelitian yang akan mengubah hidupnya. Dan semua lusinan perjalanan yang aku lalui di dalam dunia inner lunatic, hal ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa semuanya mulai menjadi serba salah." Las berkata, "Berikanlah sedikit waktu kepadaku karena aku ingin mengatakan kepadamu sesuatu yang selama ini telah aku rahasiakan. Jadi dengarkanlah kata-kataku, dulunya dia adalah muridku." Sontak Knock sangatlah terkejut karena cerita ini sangat berbeda dari yang ia ketahui selama ia memainkan game ini. Knock berpikir, untuk semua kebatuannya, apakah mungkin Las memiliki sebuah konsep tentang seorang murid? Bukankah dia telah menganggap mereka semua sebagai antek-anteknya? Las kembali berkata, "Maafkan aku karena telah membuat kalian harus mengalami hal yang seperti ini. Tetapi apa yang aku katakan memanglah benar bahwa Rutgel adalah muridku." Namun Rutgel hanya tertawa. Ia berkata, "Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Kau bilang kalau aku adalah muridmu. Apakah aku pernah menjadi muridmu meskipun hanya sesaat? Kau bahkan telah meninggalkanku setelah aku kehilangan tanganku di medan perang kekaisaran. Aku telah ditendang dari akademi karena aku sama sekali tidak berguna bagi mereka. Dasar brengsek, kau hanyalah seorang pembohong. Berani sekali kau menyebut dirimu itu sebagai seorang guru." Las pun berkata, "Memang benar kalau aku telah mengabaikanmu, tetapi selama ini kau telah salah paham. Aku melakukan itu karena aku sangat peduli kepadamu. Apakah kau sudah lupa ada berapa banyak orang-orang yang mati di medan perang karena bakat yang mereka miliki? Aku mengatakan kepadamu untuk berhenti menjadi orang yang begitu bodoh. Aku tidak ingin kalau kau akan berakhir seperti anakku. Aku tidak punya pilihan lain selain memberikan sebuah pemberitahuan pengusiran saat kau bersikeras ingin pergi ke medan perang. Kau mengatakan ingin menjadi seseorang yang terhormat, tetapi apakah kau berpikir kalau itu sesuatu yang benar untuk dilakukan? Jika aku tidak terpengaruh oleh kata-kata yang kosong itu, maka anakku tidak akan mati dengan cara yang sia-sia. Itulah sebabnya aku ingin melindungimu dengan cara mengusirmu dari akademi karena kau selalu berusaha untuk berperang hanya dengan menggunakan tangan satu." Rutgel berkata, "Kau melakukan itu meskipun hal itu harus membuatku menjadi orang buangan dari keluargaku. Apakah kau tahu pengusiranku dari akademi benar-benar telah menghancurkan reputasiku dan juga keluargaku, bahkan kau juga telah meninggalkanku. Tetapi bukankah kau sudah tahu bahwa seseorang harus menentukan takdir mereka sendiri? Jadi dengarkan aku baik-baik, kau adalah orang yang begitu sombong dan pada akhirnya kau telah mengubahku menjadi seorang sampah yang mengelilingi benua ini." Las kembali berkata, "Aku minta maaf kepadamu karena aku tidak tahu kalau kau akan menjadi seperti ini."
Tetapi apakah kau benar-benar menginginkan kekuatan magic yang seperti ini? Apakah ini sebuah kekuatan yang benar-benar kau dambakan? Seketika itu juga Rutgel teringat ketika ia masih menjadi seorang murid di dalam akademi. Dan di saat itu ia sangatlah giat untuk mempelajari semua magic yang telah diajarkan oleh sang profesor. Kemudian sambil tertawa Rutgel berkata, "Percuma saja kau mengatakan itu kepadaku karena semuanya telah terlambat. Dan semua ini adalah kesalahanmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung bangkit dan melepaskan diri dengan cara memotong tangannya sendiri. Lalu ia pun berlari dengan sangat cepat untuk memberikan sebuah serangan kepada Las karena ia begitu benci atas perbuatan yang dilakukan oleh Las di masa lalu. Terlihat salah satu dari tangannya telah bersiap dengan sebuah belati yang akan ia tusukkan kepada Las. Ia berkata, "Meskipun aku akan mati, tetapi aku akan membawamu bersamaku." Las pun hanya bisa terdiam ketika datangnya serangan itu karena ia sama sekali tidak akan sempat untuk menggunakan sebuah sihir perlindungan. Namun pada sisi yang lain, karena Knock telah menggunakan skill menghentikan aliran waktu, maka ia pun dengan sangat cepat telah berpindah tepat di hadapan Las dan bersiap untuk melawan Rutgel. Knock berkata, "Itu adalah sebuah takdir yang sama sekali tidak bisa dirubah. Tetapi apakah kau tahu kalau aku juga telah memiliki akan hal itu?" Kemudian, bagaikan sekejap mata, Knock pun langsung melompat menuju kepada Rutgel dan bersiap untuk melakukan sebuah tebasan dengan menggunakan pedang kegelapan. Melihat pergerakannya, Rutgel sangatlah terkejut karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang bisa melakukan itu. Di saat itu, Knock juga telah menggunakan Master of Acting sampai batas maksimalnya, sehingga kombinasi antara sebuah karakter Knock von Rennhever dan juga sang player telah meningkat secara maksimal. Di bawah sinar rembulan merah itu, sedikit demi sedikit egonya telah menghilang karena jiwanya telah menyatu dengan karakter Knock von Rennhever. Lalu terlihat sebuah peringatan yang mengatakan kalau Knock akan kehilangan akal sehatnya apabila ia terus saja memaksakan menggunakan skill itu. Mengetahui akan hal itu, Knock pun dengan secepat mungkin langsung menebaskan pedang kegelapan kepada Rutgel dari ujung bahunya hingga ke bawah pusarnya. Bahkan saking kuatnya tebasan pedang Knock sampai-sampai tubuh iblis itu telah terbelah menjadi dua bagian sehingga membuatnya langsung mati seketika. Setelah membunuh iblis itu, Knock pun memalingkan pandangannya. Ia bergumam, "Aku tahu iblis bodoh ini yang pertama kali muncul tidak lebih dari sekedar alat untuk menjaga agar karakter utama tetap bertahan. Dan aku menyadari kalau di dalam dunia ini tidak ada yang namanya seorang protagonis. Maka aku pun mengambil peran itu meskipun yang sebenarnya karakter ini adalah seorang penjahat." Kemudian sedikit demi sedikit potongan tubuh Rutgel telah menghitam dan perlahan mulai menghilang seiring nyanyian angin yang berhembus di malam itu. Sangat jelas terlihat kalau Las begitu sedih atas kematian muridnya yang selama ini telah tersesat menjadi seorang iblis. Suasana di tempat itu telah menjadi sunyi, yang terdengar hanyalah isak tangis sang profesor yang seakan-akan kalau dia telah menyesali keputusannya di masa lalu. Dengan lirihnya Las berkata, "Knock, katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan." Mendengar itu, Knock pun bertanya apa yang dimaksud dengan pertanyaannya itu karena kata-katanya telah terpotong oleh suara isak tangis sang profesor. Las kembali berkata, "Apakah kau tahu semua penelitian yang aku lakukan selama ini hanyalah untuk membantu orang-orang yang begitu lemah? Tetapi saat ini aku sama sekali tidak tahu apakah penelitianku akan berguna kepada mereka. Apa gunanya aku melanjutkan penelitianku jika aku tidak bisa menyelamatkan seorang murid yang sangat membutuhkan pertolongan? Dan sekarang aku telah kehilangan tujuanku untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Knock pun tidak langsung menjawabnya. Ia hanya berpikir jawaban apa yang pantas untuk ia berikan kepada sang profesor. Sambil mengusap percikan darah yang ada di pipinya, Knock berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti hubungan apa yang kau miliki bersama iblis itu sampai-sampai kau menjadi seperti ini." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Ini adalah sebuah pertaruhan. Aku membutuhkan penelitian yang akan diterbitkan agar pembuatan artefak dan juga sistem penguatan dapat diaktifkan di dalam permainan. Jadi, aku berharap kalau dia tidak akan putus asa dan akan melanjutkan penelitiannya karena hal itu sangatlah dibutuhkan. Tetapi, apakah hanya itu saja yang aku inginkan dan ini telah membuatku menjadi bimbang?"
Di saat itu, sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa emosi yang player miliki telah tercampur di dalam ego karakter Knock van Renhever. Kemudian, hujan pun mulai turun membasahi wilayah itu. Knock kembali berkata, "Sebenarnya aku tidak peduli dengan hubunganmu bersama iblis itu, tetapi aku berpikir kalau penelitianmu sangatlah berguna." Setelah mengatakan itu, ia kembali berpikir, "Aku berpikir kalau memanfaatkan Profesor Las adalah sebuah pilihan yang sangat baik, tetapi entah kenapa aku menjadi begitu gelisah." Las berkata, "Apakah kau tidak melihat betapa menyedihkannya diriku ini? Bahkan aku pun tidak mampu untuk menyelamatkan seorang murid." Dengan santainya Knock berkata, "Memang benar yang kau katakan kalau kau adalah seseorang yang sangat menyedihkan." Melihat Las yang masih tertunduk, Knock bergumam, "Sekarang aku mengerti mengapa aku begitu gelisah. Hal itu disebabkan karena Profesor sudah memberikan sebuah pengaruh kepadaku dengan kata-kata yang begitu terasa." Kemudian Knock kembali berkata, "Wahai Profesor, sebenarnya aku adalah orang yang sangat malas. Jadi aku meminta kepada Anda jangan memberikanku pekerjaan yang sangat banyak. Aku tidak suka meminum teh, akan tetapi kalau kau memberikanku secangkir kopi, maka aku akan menerimanya. Dan juga aku tidak membutuhkan sejumlah uang yang akan kau berikan kepadaku. Bahkan aku juga sama sekali tidak peduli dengan yang namanya ketenaran. Tetapi menurutku sebuah penelitian yang Anda lakukan sangatlah berbeda. Oleh sebab itu, aku yakin bahwa penelitian Anda sangatlah berharga." Knock kembali berpikir, "Jujur saja, seorang pecandu game yang sepertiku ini sangat iri kepada Anda yang telah berkontribusi pada dunia yang sangat aku cintai ini." Kemudian, Knock pun berlutut di hadapan Las sembari mengatakan, "Wahai Profesor, aku, Knock van Renhever, akan bersedia untuk menjadi murid Anda." Sontak, Las sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bahwa orang yang begitu ia kagumi akan bakatnya telah bersedia untuk menjadi muridnya. Knock pun berkata di dalam hatinya, "Hal ini sama sekali tidak ada yang berubah, hanya punggung belakang sang profesor yang aku lihat di balik monitorku." Knock kembali berkata, "Jika dibutuhkan, aku akan menemani Anda sembari mendengarkan sebuah cerita tentang anak Anda yang sebelumnya telah terputus." Terlihat setelah kematian sang iblis, sebuah penghalang yang mengurung mereka semua telah menghilang secara perlahan. Lalu di tempat yang berbeda, Leon telah berhasil memimpin para murid yang lainnya untuk mengalahkan serangan para binatang buas yang sebelumnya telah mengepung mereka. Dari tatapan matanya, Leon begitu tenang, meskipun semua orang yang ada di sana sangatlah kelelahan dan juga begitu tegang. Tepat di belakangnya, Paracelsus bergumam, "Awalnya aku berpikir kalau Knock adalah orang yang gila, tetapi siapa yang menyangka kalau orang itu bukanlah bangsawan biasa dan sama gilanya dengan bajingan itu." Apa yang terjadi dengan para mayat yang telah ia gunakan? Mereka berada di tingkatan yang sangat berbeda dengan mayat hidup biasanya. Pada sisi yang lain, Penelope berkata, "Kekuatan yang Leon tunjukkan sangatlah luar biasa. Ia mampu menggunakan sebuah pasukan mayat hidup dengan kekuatan yang sebesar itu. Magic kegelapan benar-benar kekuatan yang sungguh menakjubkan. Jujur saja, aku tidak ingin mengakuinya, tetapi keluarga Marbes telah kembali." Ternyata sebuah rumor yang beredar luas itu bukanlah sebuah kebohongan. Leon von Marbes, sebaiknya kita harus mengingat nama itu karena dia bukanlah orang sembarangan. Sambil memberi hormat, Exinda mengatakan bahwa ia akan selalu mengawasi setiap pergerakan dan juga segala aktivitas yang ada di sekitar Leon. Kemudian Leon pun memperhatikan sebuah batu yang telah diberikan oleh Knock sebelum ia pergi. Leon pun bergumam, "Batu magic kelas tinggi yang diberikan kepadaku. Jika bukan karena kekuatan batu ini, mungkin aku tidak akan bisa mengalahkan para binatang buas itu." Entah kenapa aku merasakan bahwa Knock telah melihat masa depan. Dia telah memberikanku batu ini yang seolah-olah kalau dia mengetahui bahwa ada sekumpulan para binatang buas yang akan menyerang kami ketika ia sedang pergi. Di bawah guyuran hujan itu, tiba-tiba saja mereka semua begitu terkejut ketika mendengar sebuah suara yang sangat mereka kenal telah bergema di dalam hutan itu. Mereka pun mencoba untuk mencari di mana asalnya suara itu. Namun tanpa mereka duga, Vernon telah muncul dengan sebuah sinar yang menerangi kepalanya. Dengan penuh bersemangat, Vernon berkata, "Apakah kalian baik-baik saja? Katakan kepadaku, apakah di antara kalian ada yang mati setelah tersesat di dalam hutan ini?" Akan tetapi, Vernon langsung terdiam ketika Penelope yang berkata, "Wahai Profesor, semua murid dalam keadaan baik-baik saja. Namun ada seorang murid yang telah pergi meninggalkan medan perang."
Seketika itu juga Vernon menahan emosinya sembari mengucapkan kata maaf kepada Penelope karena dia terlalu bersemangat. Vernon pun bertanya siapa orang yang telah meninggalkan medan perang itu. Penelope berkata, dia adalah Knock Van Haver, tetapi menurutku dia tidaklah berbahaya. Bahkan berkat dialah kami mampu bertahan hidup di dalam hutan ini. Dia telah banyak memberikan kami pengetahuan bagaimana agar kami bisa bertahan hidup di dalam hutan ini. Terlihat Vernon sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Penelope. Tepat di belakangnya, Leon berkata, apa yang dikatakan oleh sang putri memanglah benar. Dia juga telah memberikan sebuah batu magic yang membantuku untuk mengalahkan para binatang buas itu. Lalu Paracelsus mengatakan, bahkan dia juga telah memberikan kami sebuah solusi ketika kami sedang kelaparan di dalam hutan ini. Jadi aku tidak bisa mendustakan kalau dia memanglah sangatlah membantu. Terdengar semua murid yang ada di sana telah memuji kebaikan dan juga kehebatan Knock yang telah berperan sebagai pemimpin mereka di dalam hutan itu. Kemudian Vernon bergumam, apakah itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh si rambut putih? Apalagi penghalangnya sepenuhnya telah menghilang. Aku telah menegaskan bahwa lingkaran sihir teleportasi dari iblis itu dan juga penghalangnya hanya dapat dihancurkan dari dalam. Apa yang telah terjadi sangat tidak mungkin bagi Las yang begitu lemah untuk bisa mengalahkan iblis itu bahkan dengan waktu yang sesingkat ini. Jika bukan Las yang melakukannya, apakah mungkin kalau orang itu adalah Knock karena dia telah pergi meninggalkan tempat ini? Aku sangatlah penasaran seperti apa kekuatan yang telah ia sembunyikan sampai-sampai semua orang telah memandangnya sebagai sampah dari keluarga Renhaver. Beberapa hari kemudian, setelah para murid telah kembali dari hutan tidak bernama, mereka pun melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Tidak terkecuali dengan Knock, ia pun sekarang telah wajib menjadi murid pribadi sang profesor, dan itu tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Di dalam ruangan itu, Knock menuliskan beberapa dokumen yang telah diberikan oleh sang profesor sebagai tugas utamanya. Di saat itu, ia menggunakan skill Master of Acting agar ia bisa menulis di dalam dokumen itu dengan begitu lancar tanpa adanya kesalahan di dalam setiap kata-katanya. Knock pun merasakan dengan menggunakan skill itu, jiwanya sama sekali tidak terganggu dan membuatnya menjadi tenang. Lalu Knock teringat ketika ia kembali bersama Las kepada para murid di dalam hutan itu. Las menceritakan kepada mereka bahwa Knocklah yang telah berhasil membunuh sang iblis sehingga sebuah pelindung yang mengurung mereka semua telah terhapuskan. Dan juga dengan bangganya Las mengumumkan kepada mereka semua kalau Knock mulai di saat itu ia akan menjadi murid pribadinya. Setiap kali Knock masuk ke dalam ruangan Las, ia selalu diberikan sebuah gelang oleh sang profesor yang bahkan langsung dipasangkan di tangannya dengan penuh kasih sayang. Terlihat Knock langsung menggunakan skill Master of Acting karena ia begitu kesal saat Las yang selalu saja berada di sampingnya. Knock bergumam, aku mau melakukan hal yang bodoh ini karena data penelitiannya sangatlah penting untuk membuat artefak di masa depan nanti. Sebenarnya di dalam Inner Lunatic Las sama sekali tidak mati, namun beda halnya di dalam dunia yang aku mainkan ini, mungkin saja dia mati setelah dibunuh oleh manusia iblis itu. Bagaimanapun juga kalau aku tidak menyelamatkannya, maka aku akan mendapatkan masalah besar. Karena Knock begitu kesal, ia pun memberikan sebuah sikutan yang mengarah di wajah Las dengan begitu telak sehingga membuat Las berteriak kesakitan. Lalu dengan santainya Knock berkata, Anda terus saja menyentuhku ketika aku sedang bekerja, jadi tanganku tanpa sengaja bergerak sendiri untuk menyikutmu. Akan tetapi Las hanya tertawa terbahak-bahak meskipun hidungnya telah mengeluarkan darah. Ia berkata, ini sama sekali tidak apa-apa karena aku tahu kalau kau melakukannya tidak disengaja, jadi kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Knock pun berkata, jika Anda memang mengerti, lantas kenapa Anda selalu saja menyentuhku? Bukankah kekaisaran memiliki sebuah undang-undang tentang pelecehan seperti ini? Las pun berkata, bagi seorang bungsu dari keluarga Renhaver, perkataanmu sangatlah benar bahwa kekaisaran memiliki undang-undang itu. Akan tetapi, jika kau melihat sebuah hubungan antara para bangsawan dan juga rakyat jelata, maka kau akan melihat bahwa hukum itu telah dilanggar sejak dari dulu. Knock berkata, hal itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikatakan oleh seorang profesor Akademi Elidian yang bernaung di bawah kekaisaran. Namun dengan santainya Las berkata, aku rasa hal itu akan baik-baik saja selama kau tidak berusaha untuk menggodaku. Mendengar itu, Knock bergumam, dasar brengsek, dia adalah orang mesum yang sangatlah gila.
Kemudian Las mengambil sebuah gelang, ia berkata, "Kali ini aku akan merekomendasikanmu bersama Leon kepada keluarga kekaisaran. Aku telah menyarankan kepada mereka agar kami bisa memberikan otoritas kepada kalian untuk membuka penyimpanan harta Akademi Elidian dan juga mengambil beberapa artefak yang mungkin saja akan kau butuhkan." Sontak Knock pun sangatlah terkejut karena hal itu adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh orang biasa meskipun para bangsawan sekalipun. Las kembali berkata, "Mengapa kau begitu terkejut? Meskipun aku adalah orang yang seperti ini, namun aku masih memiliki pengaruh yang besar di dalam akademi. Knock von Renhever, aku akan bisa melakukan apapun apabila hal itu bersangkutan dengan murid kesayanganku. Jadi kau jangan pernah merasa terbebani akan hal ini." Akan tetapi, Las sangatlah terkejut saat melihat ekspresi Knock yang sangat bersemangat. Di saat itu, Knock berkata, "Wahai Profesor, siapa yang bilang kalau aku merasa terbebani? Karena Anda sudah menyiapkan hadiah ini dengan susah payah, maka aku akan menerima hadiah Anda dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya." Las berkata, "Entah kenapa yang aku lihat kau jauh lebih bahagia daripada di saat kau menjadi murid pribadiku." Sambil tertawa puas, Knock bergumam, "Penyimpanan harta Elidian, aku tidak pernah menduga kalau aku akan mendapatkan hal yang istimewa seperti ini." Knock pun sama sekali tidak membuang kesempatan itu begitu saja, ia pun langsung pergi menuju penyimpanan harta Akademi Elidian. Sambil berjalan, Knock bergumam, tempat ini pada dasarnya telah dimiliki oleh keluarga kerajaan dan juga keluarga Rivalin. Tentu saja di tempat ini ada begitu banyak artefak yang bagus, akan tetapi yang aku butuhkan adalah sesuatu yang paling efisien untuk mendukung rencanaku. Dan apabila kali ini aku mendapatkan artefak itu, maka aku akan berkembang beberapa kali lipat dengan lebih cepat. Namun tiba-tiba saja Knock menghentikan langkah kakinya setelah seseorang yang datang tepat di belakangnya. Ternyata orang itu adalah Elanor yang tidak lain merupakan seorang keturunan dari keluarga Rivalin. Elanor berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau akan mendapatkan sebuah akses untuk bisa ke tempat ini. Ternyata kau memiliki seorang guru yang sangat baik." Knock pun hanya melemparkan tatapan sinisnya kepada Elanor. Ia bergumam, "Elanor telah diakui atas perannya dalam kelompok keluarga Rivalin. Oleh karena itu ia ikut bersamaku. Namun, aku sangat berharap kalau wanita itu sama sekali tidak menggangguku dan juga menimbulkan banyak masalah." Kemudian Elanor berkata, "Jika kau berpikir kalau aku akan marah setelah kau mengambil beberapa buah artefak yang sudah kami sumbangkan, maka hal itu kau salah besar. Tetapi aku hanya berencana untuk membayar hutangku karena kau telah menyelamatkanku." Knock berkata, "Seperti biasanya, kau selalu saja sangat suka membuat sesuatu yang sangat merepotkanku." Elanor hanya tertawa tipis. Ia pun bertanya kepada Knock sebanyak apa penjelasan yang ia terima dari sang profesor yang saat ini telah menjadi guru pribadinya. Setelah mengatakan itu, Elanor langsung membuka sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh keluarga kekaisaran dan juga keluarga Rivalin, lalu mempersilahkan kepada Knock untuk pergi memasuki ruangan itu. Elanor bertanya kepada Knock artefak apa yang ia butuhkan di dalam ruangan rahasia itu. Knock pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu, lalu ia pun langsung menceritakan artefak apa yang sebenarnya ia butuhkan. Terlihat Elanor sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau artefak yang diinginkan oleh Knock adalah sebuah artefak yang tidak terlalu berguna. Elanor berkata, "Aku tidak mengerti mengapa kau sangat menginginkan sebuah barang antik yang seperti itu. Tetapi aku rasa kalau itu adalah sebuah hobi dari keluarga para bangsawan." Knock berkata, "Kenapa kau tidak langsung memberikan saja artefak itu kepadaku dan setelah itu mari kita berbicara?" Akan tetapi Elanor hanya tertawa. Ia pun berkata, "Knock von Renhever, sebelum aku memberikannya, maka aku akan menilai apakah kau akan cocok untuk mendapatkan artefak itu ataukah tidak." Saat mendengar Knock yang bertanya mengapa ia harus melakukan itu, Elanor berkata, "Ini adalah hak istimewaku sebagai seorang penyumbang bagi semua artefak yang ada di tempat ini. Apakah kau tahu mengapa kami bisa melakukan itu? Hal itu disebabkan karena keluarga Rivalin mempunyai sebuah pengaruh yang begitu besar pada akademi ini." Di saat itu, Elanor telah menempukkan kedua tangannya sehingga ruangan artefak itu telah berubah menjadi sebuah kamar yang begitu megah. Terlihat Knock hanya bersikap santai setelah melihat perubahan tempat itu. Yang ia lakukan hanyalah sedikit memperhatikan semua sisi dari ruangan itu. Ia bergumam, "Ini adalah spil teleportasi yang sangat sering aku lihat ketika aku memainkan game ini.
Melihat ekspresi datar yang ditunjukkan oleh Knock, Eleanor berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau tidak akan terkejut meskipun kita telah berpindah secara tiba-tiba." Knock pun mengatakan kalau dia baru-baru ini telah mengalami hal yang sama yang bahkan lebih parah daripada yang ditunjukkan oleh Eleanor. Knock bergumam, "Dasar sialan, mengapa tatapan wanita itu seolah-olah telah menagih sesuatu kepadaku? Aku berharap kalau hal ini akan selesai dengan secepat mungkin." Kemudian Eleanor kembali berkata, "Aku akan langsung ke intinya saja karena aku tidak ingin berbasa-basi terlalu lama. Jadi, Knock van den Hever, apa alasanmu yang sebenarnya sehingga kau mau menyelamatkanku?" Mendengar pertanyaan itu, Knock sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak ingin memberikan alasan yang sebenarnya kepada Eleanor. Knock bertanya apakah pertanyaan itu ada kaitannya dengan ujian kecocokan dari artefak yang akan ia ambil. Dengan entengnya Eleanor mengatakan kalau dia sangat bebas untuk menanyakan apapun kepadanya. Sontak Knock kembali terdiam, ia sama sekali tidak bisa membantah dengan apa yang diucapkan oleh wanita itu. Knock pun berkata, "Bukankah sudah aku katakan sebelumnya kalau itu hanyalah sebuah kebetulan?" Akan tetapi, Eleanor langsung memotong perkataannya dengan mengatakan, "Knock van den Hever, apakah kau telah lupa kalau aku sama sekali tidak akan bisa dibohongi?" Mendengar itu, Knock pun bergumam, "Dasar sialan, aku telah melupakan sesuatu." Di dalam Inner Lunatic, seorang jenius yang sesungguhnya dan juga Master of Acting telah memiliki sebuah perbedaan yang sangat besar. Oleh sebab itu, seorang jenius yang sesungguhnya akan bisa dengan mudah melihat kebohongan orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Eleanor memanglah benar kalau aku sama sekali tidak akan bisa membohonginya. Eleanor kembali berkata, "Sepertinya yang aku lihat dari tatapan matamu, pastinya kau ingin mengatakan kalau aku adalah orang yang sangat menyebalkan." Mendengar itu, Knock berpikir dengan sangat keras. Ia bergumam, "Dasar brengsek, wanita ini telah memojokkanku. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Eleanor bertanya mengapa Knock terlihat cukup frustasi untuk menjawab pertanyaannya, sedangkan hal itu hanyalah sebuah pertanyaan yang biasa saja. Knock pun menjawabnya dengan nada yang sinis. Ia berkata, "Kau pastinya berbohong untuk memberikan artefak itu secara pribadi kepadaku." Eleanor hanya tertawa tipis. Ia kembali berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau ini adalah hanyalah sebuah ujian? Tetapi jika kau tidak menjawabnya, maka kau akan mendapatkan kerugian." Mendengar perkataan Eleanor yang selalu menekannya, Knock pun bergumam, "Resikonya akan terlalu besar apabila aku menyerah untuk mendapatkan artefak itu setelah aku melangkah sampai sejauh ini. Lagi pula untuk menghindari situasi ini akan membuatnya menjadi semakin curiga kepadaku. Dia adalah orang yang sangat jenius dan sudah pasti dia akan berusaha mencari tahu alasanku yang sebenarnya. Jadi akan lebih baik kalau aku harus menghadapinya secara langsung sekarang juga dengan mengatakan yang sebenarnya." Knock berkata, "Apakah kau ingin tahu mengapa aku menyelamatkanmu dari serangan monster itu? Hal itu kulakukan karena aku membutuhkanmu." Eleanor sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Knock. Ia pun bertanya kenapa Knock membutuhkannya. Knock pun tidak langsung menjawabnya, tetapi yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Terlihat Eleanor begitu terkejut saat Knock yang melanjutkan kata-katanya, "Eleanor, aku menyelamatkanmu karena aku membutuhkanmu di dalam rencanaku." Eleanor semakin penasaran. Ia kembali bertanya rencana apa yang dimaksud oleh Knock. Tetapi Knock menolak untuk menjawabnya karena menurutnya hal itu tidak perlu untuk dijelaskan lebih dalam. Mendengar jawaban itu, Eleanor hanya terdiam karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari rencana yang dikatakan oleh Knock. Kemudian Eleanor memberikan pertanyaan yang kedua kepada Knock tentang masa lalunya. Eleanor menanyakan mengapa Knock mempermalukannya di hadapan orang banyak ketika mereka berada di ruang pertemuan para bangsawan. "Bukankah kau menyelamatkanku karena kau merasa berhutang budi kepadaku atas peristiwa di masa lalu?" Dengan nada yang dingin, singkat dan juga jelas, Knock mengatakan kalau dia sama sekali tidak merasa berhutang budi kepadanya. Sontak, Eleanor sangatlah tidak menyangka atas jawaban itu. Ia bergumam, "Jika memang bukan karena itu, lantas mengapa dia membutuhkanku di dalam rencananya?" Knock kembali berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Tidak ada alasan lain yang bisa kukatakan kepadamu." Eleanor berkata, "Kau terlalu banyak menyimpan rahasia. Aku tahu orang-orang mengatakan kalau kau telah berubah, tetapi aku sama sekali tidak akan bisa percaya dengan begitu saja."
Meskipun kau telah menyelamatkanku, akan tetapi aku tidak akan bisa melupakan sebuah penghinaan yang kau lakukan kepadaku di masa lalu. Dengan santainya Knock menanggapi perkataan Elanor. Aku sama sekali tidak peduli apakah kau membenciku ataukah tidak, karena itu adalah hakmu, jadi lakukanlah sesukamu. Kemudian Knock pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata, jika kau sudah selesai dengan pertanyaanmu itu, maka berikanlah artefak itu sekarang juga. Terlihat Elanor hanya terdiam setelah mendengar perkataan Knock. Di saat itu ia berpikir bahwa Knock benar-benar telah berubah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.